Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Amalia Fatihah dengan NIM 2110304017 dari kelas Hukum Ketenagakerjaan A. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi dari Serikat Kerja untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Baik, untuk materi pada kali ini kita akan mulai dari apa itu Serikat Pekerja. Serikat Pekerja merupakan sebuah organisasi berunding bagi para pekerja atau buruh untuk mencapai tujuan bersama antar mereka. Dengan hadirnya serikat pekerja tersebut, para pekerja dapat melaksanakan negosiasi maupun perundingan dengan perusahaan dalam hal-hal kebijakan perusahaan yang kiranya memberatkan hak-hak dari pekerja atau buruh. Ketika seorang pekerja atau buruh ini merasa haknya dilemahkan, maka dengan serikat pekerja itulah mereka bisa menguatkan hak-haknya. Serikat pekerja dibentuk dari pekerja, oleh pekerja, dan untuk pekerja dengan sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan rasa bertanggung jawab. Baik, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja menjelaskan salah satu fungsi dari serikat pekerja itu adalah sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dari sini kita tahu bahwasannya serikat pekerja itu harus turut serta atau tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai undang-undang yang memiliki kesinambungan atau korelasi materi antar keduanya. Oleh sebab itu, untuk tercapainya hubungan industrial yang baik dan harmonis, maka diperlukan serikat pekerja yang dapat menjalin tugasnya sebaik mungkin. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni dasar hukum dari serikat pekerja. Pada dasarnya, landasan hukum yang digunakan oleh serikat pekerja sendiri adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang saat ini banyak diubah dan tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Meskipun undang-undang tersebut memiliki banyak kontroversi antara pihak yang pro dengan pihak yang kontra. Hal ini berpedoman dengan pasal 28D ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang pada intinya menjelaskan bahwasannya seluruh masyarakat Indonesia ini memiliki hak untuk bekerja, mendapatkan imbalan, dan perlakuan yang adil serta sama di mata pengusaha-pengusaha lainnya sebagai orang memperkerjakan mereka. Setelah mengetahui apa itu serikat pekerja dan dasar hukum atas keterbentukannya, maka yang perlu kita ketahui adalah hal apa saja sih yang menjadi latar belakang terkait dengan pendirian dari serikat pekerja. Baik, dengan landasan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang kita kenal dengan DUHAM pada tahun 1948, tepatnya pada pasal 23. Nah, dalam pasal tersebut itu menjelaskan bahwasannya setiap pekerja itu berhak atas pekerjaan, imbalan, dan lain sebagainya sama dengan yang dicantumkan dalam pasal 28 di ayat D dan E Undang-Undang 1945. Bahwasannya pekerja itu tuh berhak berpartisipasi dalam perusahaannya dan tidak mendapatkan sikap diskriminasi. Maka dari itu, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, sebagai pihak ketiga yang membela hak-hak buruh tersebut, setiap pekerja berhak mendirikan sebuah organisasi yang bernama serikat pekerja atau lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menjamin bahwasannya kebebasan tersebut itu dilindungi tanpa adanya campur tangan dari institusi publik yang bersangkutan. Lalu bagaimana sih keanggotaan dari serikat pekerja itu sendiri? Konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar tahun 1945, telah mengatur terkait dengan keanggotaan tersebut. Pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah menjelaskan bahwa seluruh masyarakat Indonesia termasuk pekerja atau buruh berhak atau memiliki ruang untuk berserikat dan mengemukakan pendapat. Ditambah lagi, dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja telah menjadi aturan detail yang bisa dijadikan landasan hukum. Namun, setiap pekerja itu tidak boleh untuk memiliki dua serikat pekerja dalam satu ruang lingkup perusahaan. Nah, jika seseorang ingin mengikuti dua serikat pekerja, maka harus dibuktikan dengan sebuah akte yang tertulis dan ditandatangani materai oleh seseorang yang bersangkutan tersebut. Sesuai dengan pasal 102 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja itu memiliki fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban, kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi serta demokratis, dan mengembangkan keterampilan serta keahliannya. Juga bisa ikut memajukan perusahaan dan mengembangkan kesejahteraan anggota yang bersangkutan dalam perusahaan tersebut. Baik, kita telah sampai pada materi terakhir tentang serikat pekerja, yakni bagaimana sih serikat pekerja itu memberikan perlindungan pada setiap pekerjanya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perlindungan yang akan didapatkan seorang pekerja atau buruh itu ada beberapa hal. Yang pertama, perlindungan upah dan jaminan sosial tenaga kerja. Nah, ketika seseorang pekerja atau buruh itu mendapatkan upah atau jaminan sosial tenaga kerja yang
bisa dibilang berbeda dengan pekerja lainnya, serikat pekerja itu akan melindungi. Nah, maka dari itu banyak terjadi demo dan lain sebagainya untuk apa? Untuk memperkuat hak dari seorang pekerja atau buruh tersebut. Nah, lalu yang kedua ada kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, bisa juga ketika seseorang ini mengalami kecelakaan atau mendapat penyakit yang hal itu bisa berimbas dari pekerjaan yang dilakukan. Lalu yang nomor 3, ada perlindungan hukum bagi pekerja anggota serikat pekerja. Nah, jadi ketika seorang pekerja ini bisa jadi dijadikan kambing hitam atau mendapatkan sebuah laporan atas dugaan tindak pidana atau perdata yang dilaporkan oleh seseorang yang berkaitan dengan perusahaan tersebut, maka serikat pekerja ini merupakan satuan tim yang bisa membela mereka dari segi hukum. Namun balik lagi kita harus taat dalam perundang-undangan yang berlaku. Jika seseorang pekerja tersebut membuat sebuah kesalahan, maka dia tetap akan dijatuhi hukuman pidana atau perdata gitu. Lalu yang keempat adalah perlindungan atas hak dasar pekerja untuk berunding. Nah, jadi sesuai dengan Deklarasi Universal HAM tahun 1948 tersebut, setiap pekerja itu memiliki hak untuk berunding terkait dengan bagaimana sih kebijakan perusahaannya, apakah sudah sesuai, apakah hak-hak dari pekerja tersebut terlindungi, dan kesejahteraan mereka itu sedang krisis atau tidak. Maka yang melek atau bisa kita bilang kritis untuk mendiskusikan hal tersebut adalah para serikat pekerja. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya serikat pekerja itu sangat penting dan sangat urgent mungkin untuk bisa diikuti oleh seorang pekerja dalam sebuah perusahaan. Baik, kiranya cukup materi yang akan saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.